Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik, Kak. sehat. Ada ngantuk kayak dikit. Terkait tugas untuk kakak-kakak semua itu apakah sudah dilihat, Kak, atau sudah dikerjakan? Alhamdulillah untuk sementara ini sudah dilihat, ada sebagian yang belum. Ya, soalnya ini tadi ada admin nelpon juga masalah terkait dengan Kak Canes ya. Kak Ini Canes, terakhir aktif LMS-nya itu di tanggal 18 September kemarin. Jadi tugasnya belum mengerjakan. Nanti takutnya terkunci, Kak. Tadi Kak Canes sama Kak siapa yang keluar itu, Kak? Namanya lupa Randi, saya. Kak Sama Kak Randi. Randi. Tapi Kak Randi kan Randi. sudah diproses itu suratnya. Kalau untuk Kak Firman sama Kak Umedi sudah saya sampaikan juga bahwa kemarin kan baru masuk grup terkait juga informasi, terlambatan informasi. Jadi tadi udah dikonfirmasi juga, Kak. Soalnya nanti mau pendataan ke luring, Kak. Kita kan ini udah masuk bulan 10 nih. Tanggal 13 itu kita udah mulai luring. Iya, Kak. Begitu. Oke, kita mulai, Kak ya. Silakan, Kak, pimpin doa. Kemarin terakhir siapa, Kak? Doa Coba penutup Dodi. kemarin, Kak Canes. Silakan tunjuk siapa, Kak? Pak Dodi aja. Dodi, oke. Silakan, Kak. Pimpin doa, Kak. Yo, marilah kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kembali ke fasilitator. Udah muncul, Kak? Ada. Ada, sudah masuk. Oke, kelihatan ya, Kak? Ya, kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ini sesi kita di sore hari ini, Kak, 2JP. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon saat yang lain lagi berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand jika bertanya, gangguan teknis itu hal yang wajar. Oke, tujuan kita di sore hari ini ialah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Udah pernah dengar, Kak, tentang backward design? Ada yang tahu, Kak? Merancang kurikulum. Ya, betul.
Backward design itu yang gimana, Kak? Backward. Ya, backward design itu mendesain mundur ya, Kak. Desain mundur, nanti setelah ini baru saya jelaskan, kita lihat ke sini. Ya, agenda kita sore hari ini adalah backward design. Yang pertama, lalu yang kedua pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Jadi di agenda atau sesi kita di sore hari ini. Oke, aktivitas pertama itu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Yang saya bilang tadi, backward design itu desain mundur, Kak. Merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Oke, menurut kakak-kakak, skala dari 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak tuliskan di kolom chat, Kak. Sekarang saya tunggu. Waktunya 2 menit, Kak. Kak, sebutin angkanya aja, Kak. Skala dari 1 sampai 10. Kira-kira pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK ini di nomor berapa? Oke, Kak Muhammad Iman. Kenapa nih, Kak, di nomor 8, Kak? Kalau dikatakan menguasai nian atau paham nian belum, Kak. Karena di sekolah itu kalau untuk kurikulum yang baru itu saya belum memahami betul. Oke. Karena kelas yang saya ajar itu masih memakai kurikulum yang lama. Jadi di sekolah kakak itu ini ngajar SD atau SMP, Kak? SMP. SMP itu masih menggunakan kurikulum lama ya? Iya, kelas 9 ya, terakhir. Oh, jadi yang merdekanya itu yang kelas berapa, Kak? Kelas 7, 8. Oke. Oke, kita lanjut ya, Kak. Oke. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kak? Tujuan ada pembelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak tuliskan di kolom chat, Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan dijelaskan di kolom chat.
tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah buat siswa sehat dan aktif. Oke, Kak Niko. Kak Dodi, tujuannya memupuk jiwa olahraga peserta didik supaya menjadi sehat. Kak Rando adalah salah satunya meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah kebugaran jasmani yang baik. Oke Kak ya, kita lanjut. Tujuannya adalah mengembangkan anak secara keseluruhan. Oke, ini Kak. Tujuan capaian pembelajaran PJOK, kurikulum ini berdasarkan menurunkan kurikulum Merdeka ya Kak. Pendidikan jasmani kesehatan olahraga itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama itu mengembangkan penerapan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi yang akan menjadi di posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Lalu yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Lalu yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Lalu yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi tujuan kita tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu sebenarnya tujuannya ini Kak. Lalu tujuan umumnya itu sebenarnya mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka dalam menentukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran. Itu tujuan utamanya Kak. Dan bermain secara aktif. Tujuan utama dari pembelajaran PJOK di sekolah itu ada. Oke. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Oke, ini pertanyaan pertama ya Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadi sebagai acuan kakak-kakak? Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Waktunya 3 menit, Kak. Oke, sudah pahaminya yang gimana nih Kak Ahmad Umedi? Halo. Halo. Gimana nih Kak? Memahaminya gimana nih Kak? Nah, dari kurikulum itu Mbak, Kak, kita bisa memahami semisal tujuan pembelajaran itu ya tujuan akhirnya seperti apa. Semisal untuk tingkat SD tempat saya ampuh mengajarnya ini, semisal dalam permainan bola kecil itu ada permainan kasti atau rondes. Ya, di situ saya membuat tujuan pembelajaran itu semisal siswa itu mampu dalam melempar dan menangkap bola serta memukul bola pada permainan tersebut.
Jadi saya bisa mengukurnya melalui dengan tes, yaitu tes menggunakan rubrik penilaian, ya begitu. Misalnya siswa yang mampu melaksanakan dengan baik, ya pada level berapa itu dia sudah memahami berarti. Kurang lebih itu, Kak. Oke, itu menurut Kak Ahmad Humedi. Kita lihat lagi di sini menurut Kak Niko, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah yaitu selain membuat siswa mengembangkan yang apa nih Kak? Tuh Pak Niko. Mengembangkan apa nih Kak? Maksudnya gimana nih Kak? Halo Kak Niko. Muhammad Iman sudah memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran berdasarkan RPP. Oke. Yang lain mana nih Kak? Baru 3 orang Kak. Kak Dodi tentu memahami tujuan mata pelajaran sangat penting setiap mata pelajaran. Kak Hikra mengetahui capaian pembelajaran. Oke, capaian pembelajaran yang gimana nih yang menurut Kak Hikra nih? Tujuan pembelajaran. Tadi soalnya bagaimana Kak? Itu masih ada di layar Kak. HP ini susah kelihatan. Oh, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Di dalam pembelajaran PJOK itu yang dirunut dari KTSP yang sudah tertuang di dalam KTSP, semua mapel baik umum baik berukti, apalagi kami ini Kak di sekolah SMK, jadi dengan kejuruan. Jadi setiap kejuruan itu memiliki kitab sucinya masing-masing. Oh, kitab suci. Oke. Iya. Lanjut Kak. Itu termasuk sirik itu Kak, maaf Kak ya. Iya. Jadi di kitab sucinya masing-masing itu tertuang dalam mapel itu seperti kimia sudah tidak ada lagi untuk jurusan, untuk di SMK mungkin tidak diajarkan lagi, tetapi untuk PJOK di setiap jurusan semuanya ada. Tetapi kalau untuk lain daripada misalkan jurusan OTKP, misalnya matematikanya beda dengan matematika teknik misalnya. Nah, untuk pelajaran PJOK ini termasuk umum yang harus diajarkan oleh guru sebagai syarat daripada KTSP yang kita laksanakan. Kemudian tujuan daripada guru yang mengajarkan adalah untuk melaksanakan pembelajaran itu yang mana guru dituntut membuat perangkat pembelajaran untuk menjalankan daripada program itu, tetapi guru itu tugasnya mengajar dengan melaksanakan tugas pembuatan perangkat pembelajaran, kemudian dirangkai menjadi rencana pembelajaran, kemudian disalurkan kepada peserta didik dengan cara pembelajaran pengetahuan di kelas, kemudian dengan cara praktik melaksanakan keterampilan, kemudian
dievaluasi dari gurunya tersebut setelah disalurkan kepada peserta didik, apakah daripada pembelajaran itu tercapai atau tidak kepada peserta didik. Dengan cara setelah kita memberi pengetahuan baik teori di kelas, anak itu menerima atau tidak pembelajaran yang kita berikan. Jika dia menerima, maka hal itu akan dikenangkannya sebagai pendidikannya selama dia bersekolah. Jika dia tidak menerimanya, maka itu anak-anak termasuk belum menganggap penting itu pembelajaran karena masa-masanya masih happy. Tetapi kalau dia melekat di dalam sanubarinya, maka tidak akan lupa. Maka guru yang dianggap panutan atau teladan, maka akan diingatnya sepanjang hayat. Maka pembelajaran itu untuk membentuk anak-anak menjadi cerdik, pandai, dan cerdas secara intelektual. Nah, untuk pembelajaran PJOK ini yang terutama sangat mengasihkan, yaitu semua bidang olahraga itu disenangi karena semuanya berbentuk permainan, baik dari permainan bola besar, bola kecil, tradisional, semua itu menyenangkan karena anak-anak lebih suka bermain di lapangan dibanding teori. Jadi untuk tujuannya sebagai guru kita itu untuk melihat pencapaian dan memberikan pengetahuan secara umum kepada peserta didik. Jadi Kak Ani, saya rasa tujuan saya itu adalah untuk mencari hasil dari capaian pendidikan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ikra. Jadi gini, kalau untuk kurikulum Kak, itu kan sudah tertulis nih berdasarkan undang-undangnya udah ada tuh. Jadi kita tidak bisa merubah. Jadi kita tidak bisa merubah. Betul kata Kak Ikra tadi, kita hanya cuma menjalankan. Coba kembali lagi kepada gurunya masing-masing, bagaimana kita cara memodifikasi pembelajaran kita, baik itu guru kelas, guru SMK, guru SMA, semuanya. Tinggal cara kita gimana mengembangkan CP atau TP yang sudah ditentukan, yang sudah ada ketentuannya. Jadi misalkan nih pembelajaran itu supaya biar menarik peserta didik kita, jadi kita modifikasi. Jadi mereka tuh menjadi lebih senang Kak. Kalau pembelajaran untuk PJOK pasti ya, mereka nggak akan ada bosannya kan. Tapi kalau untuk pembelajaran yang lain, terutama matematika, pasti itu gurunya harus lebih mencari inovasi-inovasi sendiri dari pembelajaran masing-masing. Jadi kita sudah ada tugasnya masing-masing. Kita sebagai guru olahraga, kita merunut ke acuan kita, yaitu kalau misalkan kurikulum 13, kalau sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kita lihat di situ dari CP atau TP kita di pembelajaran itu tinggal kita nih mengembangkannya yang gimana. Apalagi sekarang ini Kak, guru nih tugasnya sudah banyak. Bisa Kakak lihat sendiri. Yang pertama kita sudah terbebani PKG, lalu yang kedua belum PPG, yang ketiga belum tugas-tugas sekolah. Nah, jadi tinggal kita menyikapinya itu gimana. Jangan sampai peserta didik kita itu terbengkalai. Makanya kita kasih modifikasi yaitu yang berpusat pada peserta didik. Makanya kemarin ada pembelajaran itu yang berpusat kepada peserta didik itu sebenarnya bisa menjadi motivasi kita juga sih Kak sebenarnya. Jadi kita bisa modifikasi karena
kita memberikan materi tapi sudah dimodifikasi, tapi peserta didik yang memilih. Enggak berdasarkan kita ego kita ya Kak. Sudah nak, kau main ini. Terserahlah kau. Nah, jadi kita sekarang kurangi yang seperti itu. Kita cari model-model pembelajaran yang menarik. Lalu nanti mereka yang memilih, lalu mereka yang melakukan. Jadi tugas kita mengawasi mereka dan memfasilitasi mereka. Gitu Kak tujuannya. Oke, kita lanjut Kak. Apakah sudah nyambung? Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut. Nah, ini. Kak Aleaksa, mikrofonnya Kak. Oke, kita lanjut. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan Kak. Silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Kalau bisa itu kenapa, kalau tidak juga kenapa, Kak? Oke, Kak Ikra, boleh Kak? Oke Kak, mungkin dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Bisa sekali Kak. Soalnya setiap kurikulum itu sama saja. Jadi inti dari kurikulum itu banyak sekali secara umum, yaitu guru termasuk kurikulum, perangkat pembelajaran termasuk kurikulum, sarana dan prasarana termasuk kurikulum. Maka kurikulum itu harus dijalankan. Pertama, gurunya harus ada, itu kurikulum. Termasuk dari tujuan ini bisa dicapai. Kenapa? Tujuan itulah daripada kurikulum mereka ini. Setiap kurikulum pasti ada tujuan. Jadi bisa dicapai itu sesuai dengan struktur atau prosedur yang dijalankan, seolah bisa dicapai. Kalau kita tidak punya tujuan, maka aneh kan, kira-kira seperti itu. Karena setiap manusia itu ada tujuannya. Apalagi dengan tujuan daripada menjalankan program itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Yang lain, silakan menjawab sambil menjawab di kolom chat ya Kak. Umedi bisa. Bisanya gimana tuh, Kak? Iya, Kak. Halo? Iya, halo, Kak. Ya, lanjut, Kak. Bisanya gimana, Kak? Ya, bisa menurut saya, Kak. Apalagi pada kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu bertujuan memberikan kesempatan bagi peserta didik ya untuk belajar sepanjang hayat, begitu kira-kira, dan sesuai dengan yang dianjurkan dalam kompeten atau berkarakter Pancasila di situ. Jadi mendorong peserta didik, jadi kurikulum merdeka itu mendorong peserta didik ya untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran, di mana menurut sumber yang saya baca di situ bahwa siswa itu dianggap sebagai bintang yang bersinar, atau kalau tidak salah saya dengar itu pernah baca. Jadi sangat cocok untuk sangat tepat istilahnya dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu, karena dia
karakternya yaitu pada pengembangan kompetisi yang berorientasi pada peserta didik. Dia sifatnya fleksibilitas. Dia dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan disesuaikan dengan karakter pada satuan pendidikan di sekolah tersebut. Itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini Kak sebenarnya. Nih. Tujuan penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran kita. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi menjadi TP. CP ini apa? CP ini capaian pembelajaran. Jadi pemerintah sudah menentukan CP, lalu kita menjadikan CP ini menjadi TP, tujuan pembelajaran kita, Kak. Itu tujuan dari kurikulum yang sudah dibuat pemerintah di dalam kurikulum Merdeka. Jadi kalau untuk di sekolah saya itu Kak, alhamdulillah sudah kurikulum Merdeka semua ya. Kalau untuk SD itu mulai kalau di modul ajarnya itu kalau di kelas 5 terutama saya itu menggunakan fase. Sekarang modul ajarnya kan Kak? Iya. Menggunakan fase, kalau kelas 5 itu fase C. Jadi kalau di SMA itu jadi ini tugas untuk Kakak nanti ya. Sambil Kakak buat video. Jadi nanti ada video Kak. Sebelum Kakak berangkat luring, Kakak membuat video pembelajaran Kakak dulu. Yang durasinya 30 menit ya. Ini untuk semua yang sudah kita bicarakan di awal pertama kali kita bertemu Kak. Itu yang intinya aja itu 30 menit Kak. Begini Kak. Intinya aja. Itu sekalian saya mau bertanya di sini Kak. Ya, iya Kak. Begini, kan kemarin saya itu bukan beli sih Kak, buku oleh sekolah. Di situ kan kemarin kan saya itu ngomong tuh buat video pembelajaran tentang atletik. Ternyata di dalam buku yang saya beli itu tidak ada itu materi atletik. Apakah kita bisa mengembangkan di situ Kak? Sama Kak, itu juga kelas 5 yang saya ampu itu, saya kan untuk video pembelajaran UKIN itu kemarin. Pas saya lihat di bukunya itu, tidak ada yang dari buku di Kemendikbud itu. Apakah kita bisa mengembangkan secara lebih luas ke dalam pembelajaran, contoh tadi, atletik tadi. Berhubung saya itu sudah buat videonya kemarin, jadi saya ragu itu apakah saya mau mengulang lagi atau gimana. Kebetulan tidak ada dosen pengawas di sini. Jadi menurut Kakak gimana itu? Oke, kalau terkait tugas video Kak, itu disesuaikan saja Kak. Kalau untuk pembelajaran kita, di buku kalau memang nggak ada bisa Kakak kembangkan Kak. Silakan. Itu nggak ada aturan itu nggak boleh, ini nggak boleh, nggak ada Kak. Namanya kita pembelajaran itu, apalagi pembelajaran atletik dari dulu itu pasti ada kan? Iya. Pasti ada Kak. Nah, tinggal tergantung kita mengembangkannya gimana. Cuma sekarang ini di kurikulum kita ini dia menjadi satu. Misalkan permainan bola besar, permainan bola kecil. Nah, kalau di kelas rendah itu lokomotor dan non-lokomotor, manipulatif, geraknya kayak gitu kan. Jadi bisa Kak, bisa Kakak kembangkan. Bisa, itu nggak ada masalah. Cuma yang penting suaranya jelas. Itu yang pertama Kak. Suaranya jelas, kualitas gambarnya itu nggak blur. Lalu yang intinya aja itu 30 menit Kak. Nanti itu Kakak upload ke YouTube. Nah, yang dari YouTube linknya itu baru Kakak upload di LMS. Gitu Kak cara uploadannya. Ini untuk kakak-kakak semua ya. Nanti Kakak upload modul ajar dulu atau RPP sama aja Kak. Nah, setelah itu Kakak buat video. Videonya itu hanya untuk intinya aja 30 menit. Berarti lebih dong Kak dari 30 menit kan? Iya. Ya, atau 45. Nah, kalau yang 30 menit itu harus asli. Nggak boleh dipotong-potong Kak. Atau tidak juga bisa diedit-edit ya Kak ya?
jangan diedit kasih nanti merek ketahuan. huruf-huruf gitu, enggak usah Iya, ya. betul Kak. Nggak usah di ini. Pokoknya itu yang aslinya, betul yang asli. Kalau misalkan nih Kakak Kalau mau belajar, pindah, oh, Kak, kalau ya. mau pindah segmen, misalnya mau ngambil angle kameranya dari belakang, misalnya nak pindah ke depan, boleh dijeda dulu itu ya, Kak? Kalau untuk inti nggak boleh Kak, harus pure murni Kak. Tapi kalau pemanasan, Kakak absen itu nggak masalah. Tapi kalau pas Kakak sudah menjelaskan gerakan inti, terus peserta didik melakukannya itu nggak boleh, harus asli Kak. Jadi baik. Oke. Untuk kakak-kakak yang lain? Kasih Kak. Ya Kak, saya mau tanya Kak. Ya, boleh Kak. Firmansyah. Ya, boleh Kak, silakan. Ya dalam pembelajaran pengambilan video atau perekaman video itu, dalam pembelajaran kita itu awalnya dari misalnya awal dari pembukaan, dari masuk kelas atau absen, manggil doa, nyanyi, apalagi itu tata-tatanya itu apa dimasukkan semua, apa langsung gerakan inti dari langsung praktek aja, apalah dari mulai teori apa langsung praktek seperti itu, kayak mana itu kan Kak? Oke Kak ya. Sebaiknya itu mulai dari Kakak belajar pertama Kak. Dari mulai peserta didik udah di lapangan, dibariskan pemanasan, terus biar videonya agak lama kan Kak. Jadi kalau 30 menit itu kan lumayan Kak. Jadi biar lebih dari itu. Jadi ini untuk Kakak nih semuanya. Lebih baik Kakak ambil dari pertama. Jadi durasinya lumayan lama kan. Kalau cuman intinya aja itu ya Kakak harus ngelihat ini juga ya, ngelihat apa namanya? Lihat waktu Kak. Jadi kalau sebaiknya dari awal Kakak pemanasan atau Kakak absen, pemanasan terus Kakak menyampaikan materi sampai peserta didik melakukan. Lalu pas terakhir itu ada refleksi, umpan balik dulu, lalu refleksi, baru penutup. Tapi yang untuk intinya itu nggak boleh Kakak skip Kak. Nggak boleh dipotong maksudnya. Kalau saat Kakak menjelaskan, itu nggak biasanya kan jedah dulu. Nah itu nggak boleh Kak. Harus murni. Nah kecuali kalau Kakak tadi dari pemanasan, Kakak skip sebentar, ganti angle, mungkin ke depan, ke belakang, boleh. Tapi kalau untuk inti nggak boleh Kak. Oke, Kak Ikra. Kak Firman, Iya Kak Ani. Kak Firman udah jelas, apa mau ditambahin lagi? Ya lagi kalau itu kan nggak perlu diedit ya, contohnya misalnya seandainya misalnya atau diberi nyanyi atau yang dijelaskan boleh. apa lagi? Boleh, mau Kakak tambahin ice breaking boleh Kak, sebelum Kakak pemanasan mau Kakak tambahin ice breaking atau tepuk semangat boleh Kak. Iya. Oke. Ada lagi Kak? Ya, Kak Firman mengerti Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut terima kasih. Kak Ikra dulu ya. Boleh Kak Ikra, gimana Kak? Ya Kak Ani izin menyampaikan. Untuk durasi Kak Ani, ada maksimal minimal untuk pembuatan video. Untuk kami kan SMK, 1 JP itu kan 45 menit 1 JP. Jadi kalau SD kan lebih sedikit. Jadi apakah ada ketentuan untuk secara umum keseluruhan? Apakah kami SMK juga boleh di bawah 30 itu waktunya itu? Untuk kamera Kak Ani, untuk kamera itu kameranya jalan atau tetap itu Kak Ani? Itu saja Kak Ani, tolong tanya gimana? Oke, ini saya jawab ya Kak. Kalau terkait untuk durasi waktu, boleh lebih Kak, tapi jangan kurang. Boleh lebih, tapi jangan kurang. Jadi mulai Kakak dari ice breaking, lalu pemanasan, terus menjelaskan dulu kan pasti Kak, menjelaskan gerakan ini, misalkan menjelaskan gerakan atletik, lalu peserta didik melakukan. Nah, terus setelah itu
kakak memberikan umpan balik lagi atau penghalusan. Penghalusan itu kakak mengulang lagi gerakan kakak yang benar tadi, Kak. Oh, ini nih, gini nih nak gerakannya. Kamu tadi sudah benar, tapi ini lebih sempurna lagi yang seperti ini. Gitu. Itu kan lumayan lama tuh, Kak. Iya. Lumayan lama kan. Nah, itu boleh, Kak. Boleh lebih, tapi nggak boleh kurang. Oke. Oke, kalau untuk apa tadi satu lagi, Kak? Kamera. Oke, kalau untuk kamera itu boleh. Yo, nggak mungkin kan kalau cuman mantep di tempat aja, nanti nggak kelihatan tuh, Kak. Oh, berarti Kamera itu jangan ke muka kakak terus, sekali-sekali ke muka peserta didik, ke peserta didik lagi melakukan gitu, Kak. Jadi jangan kameranya cuma mantep di situ aja, enggak. Makanya kakak berarti minta bantuan sama teman sejawat kakak untuk Oke. videokan gitu. Ini nggak masalah, Kak. Oke. Ada lagi, Kak? Terima kasih, Kak nih. Oke. Kak Umedi gimana, Kak? Baik Kak, ini Kak yang saya mau tanyakan. Saya ini kan mengajarnya 2 tempat ini, Kak. Ada yang di SD negeri, yang tempat saya induk yang di Tanjung Batu itu, ada yang di Muhammadiyah ini, Kak. Gimana, Kak? Boleh saya mengambil videonya di Muhammadiyah ini saja seumpamanya, karena di sini kan memang tempat tinggal saya kan. Di sana jauh, Kak. Dan siswanya juga sedikit, Kak. Ada 8 kelas 5 yang saya ampu itu. Oke. Boleh, Kak. Boleh disesuaikan. Nggak masalah, Kak. Cuma saat kakak mengupload modul ajarnya itu modul ajar yang sesuai kakak ajar, Kak ya. Misalkan kakak SMA ya? SMA atau SMK? SD, Kak. SD. Oh, SD. Misalkan SD. Berarti kakak upload modul ajarnya itu yang SD, Kak. Nanti takutnya kakak ambil yang SD, kakak nguploadnya yang SMK. Itu kan agak nggak nyambung nanti, Kak. Jadi tidak masalah ya, Kak ya? Nggak masalah, Kak. Di sekolah yang non induk ya, non teknikal ya, Kak? Iya, boleh, Kak. Boleh ya? Oke. Makasih, Kak. Oke, Kak Kris, gimana, Kak? Izin bertanya, Kak nih. Iya, boleh, Kak. Di saat kita pembuatan video, itu kemarin sudah dijelaskan bahwa kita ini olahraga praktek. Tapi sana saya mau bikin mulai dari dalam kelas, dari materi sampai ke praktek, boleh tidak seperti itu? Boleh sekali, durasinya Kak. Panjang jadinya itu. Boleh sekali, Kak. Ya, terima kasih, sekali. Kak. Kita boleh. Ya, itu saja, Kak, pertanyaan saya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, saya jawab ya, Kak. Boleh, Kak. Cuma kalau misalkan nih di SD kan 35 menit ya, Kak. 1 jamnya. Boleh Kakak ambil 2 jam atau 3 jam. Soalnya ada dulu, Kak, sampai dia durasinya tuh sekitar 75 menit, Kak. 75 menit, nggak taunya itu disambung-sambungnya video itu tadi, Kak. Makanya itu makanya nanti dia buat video lagi. Pertama itu terlalu panjang, lalu yang kedua itu dia terpotong-terpotong, Kak. Makanya kata saya tadi, kalau bisa itu pure murni aja. Jadi kakak nggak ngulang lagi video tadi. Yang penting suaranya jernih, lalu gambarnya jelas, gitu, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Berarti itu jika bikin seperti yang saya utarakan tadi, beresiko berarti itu. Beresiko ngulang lagi itu berarti. Ya, Kak, akan saya pikirkan lagi. Terima kasih banyak, Kak. Boleh, Kak. Ya boleh, bisa juga kalau misalkan kakak males menjelaskan di luar, nanti di luar tinggal melakukan gerakannya aja nih. Boleh kakak jelaskan dulu di dalam kelas. Boleh kakak skip itu, Kak. Di skip dulu, sudah selesai, turun ke bawah, pasti pemanasan kan? Nah, kakak mulai lagi, boleh kakak mulai lagi. Nah, inti dari gerakan yang mau kakak sampaikan tadi, itu nggak boleh kakak potong. Terus murni, sampai selesai. Peserta didik atau siswa itu tadi melakukan gerakan, gitu, Kak. Sampai kakak merefleksi atau umpan balik, lalu refleksi. Oke, itu nggak boleh dipotong. Jelas, ya, Kak Kris? Siap, Kak. Jelas, terima kasih, Kak. Ya, oke, Kak. Kak Hikra, gimana, Kak?
Ya, Kak Ani, izin. Untuk penguploadan itu, Kak Ani, prosedurnya gimana? Upload modul ajar atau RPP tadi dulu, atau bebarang sama videonya itu? Upload dulu baru buat video. Bagaimana itu, Kak Ani? Oke, Tolong. gini Kak. Jadi saya jelaskan ya terkait tugas video. Itu nanti Kakak upload dulu modul ajarnya atau RPP-nya dulu, ya. RPP yang mengacu ke backward design, Kak, ya. Lalu setelah itu nanti video tadi Kakak upload dulu ke YouTube, Kak. Kakak upload ke YouTube, setelah itu nanti baru Kakak upload di LMS Kakak masing-masing. Nanti ada apa namanya, ada tutorialnya, Kak. Itu nanti kalau misalkan saya sempat nanti saya coba. Yang pastinya itu YouTube-nya itu dibuat di akun belajar Kakak aja. Jangan YouTube pribadi. Jadi bisa terbaca, Kak, di sini. Gitu. Jadi pertama Kakak upload modul ajar dulu. Setelah itu Kakak buat video. Videonya itu yang saya bilang tadi. Masukkan dulu di YouTube. Setelah itu link Kak ya. Link yang di YouTube itu baru Kakak masukkan ke LMS. Gitu Kak langkahnya. Ada juknisnya enggak, Kak? Kira-kira untuk supaya, karena kita ini sering lupa, nanti salah lagi. Ada. Misalnya, ini pembuatannya ini dulu kan, 10 menitnya ini, 30 menit inti tadi, kemudian terakhir penutup. Jadi kalau ada juknisnya, mungkin videonya terarah, mungkin gitu, Kak. Oke, sebenarnya kalau untuk juknisnya ya nggak ada sih, Kak. Itu cuma apa namanya, tergantung kita mengajar. Sama seperti kita mengajar. Jadi nggak ada juknis berapa menit, pokoknya itu seperti ngajar normal ya. Iya, betul Kak, betul. Betul sekali, Kak. Ada lagi, Kak? Terima kasih, itu aja, Kak Ani. Oke, yang lain? Oke, kita lanjut ya, Kak. Oke, Kak, mau nanya sebentar nih, Kak. Iya, boleh, Kak. Soalnya baru bisa gabung. Sinyal ini pun pakai hotspot punya Om. Untuk masalah RPP, jadi kita bikinnya satu pertemuan cuma Kak ya? Iya, betul, Kak. Satu pertemuan, Kak. Untuk masalah satu pertemuan minimal paling sedikit 30 menit. Lebih nggak apa-apa ya, Kak ya, satu. Terus untuk yang kedua, masalah materi yang kita ajar itu bebas sih, Kak. Soalnya tadi kan kita nggak sempat pantau dari awal kan, soalnya baru gabung nih, Kak. Oke, Kak ya. Mbak. Oke, Kak, sorry. Agak ini tadi. Jadi kalau untuk penguploadan video itu bebas, Kak. Yang penting tentang olahraga ya, Kak. Jangan matematika, Kak. Bingung saya nanti. Gimana nih ngoreksinya, kan saya bingung. Yang penting tentang olahraga. Silakan Kakak mau ambil video pembelajaran tentang ataukah itu basket, atletik, boleh, Kak, disesuaikan saja, Kak. Iya, Kak Ikra, boleh? Izin lagi, Kak Ani. Masalah pembelajaran materinya baik di dalam kelas boleh enggak, Kak Ani? Boleh, Kak, silakan, Kak. Oke, jadi boleh di lapangan, boleh di dalam kelas, silakan, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Iya. Soalnya kan kalau di dalam kelas kan lumayan jenuh ya, Kak. Kalau untuk siswa kita ya. Kita mending ambil simpelnya di luar gitu kan. Jadi waktunya tuh nggak kerasa. Gitu. Oke, Kak Almadin. Ada lagi, Kak? Udah, Kak, mungkin cukup, Kak. Soalnya nggak terlalu menyimak, dalam arti baru bisa gabung, soalnya baru ada sinyal, ini pun pakai hotspot Om ini. Oke, saya jelaskan ya, Kak. Jadi itu yang pertama.
kakak mengupload RPP dulu atau modul ajarnya dulu, disesuaikan yang mau kakak praktek nanti kak, yang mau kakak buat video. Jangan kakak ngupload RPP-nya basket, tapi yang kakak lakukan saat olahraga nanti prakteknya atau pengambilan video itu atletik. Nah, agak nyambung kak. Jadi harus disesuaikan sama modul ajar yang kakak upload. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kakak buat video itu minimal durasinya 30 menit, Kak. Boleh lebih, tapi nggak boleh kurang. Boleh di lapangan, boleh juga di di dalam kelas. Silakan. Yang nyaman-nyaman kakak gimana? Yang penting suaranya jelas, nggak ada berisik, jadi kan bisa kedengaran, Kak. Oke, ada lagi, Kak? Oke Kak, mungkin cukup Kak. Nanti walaupun berjalannya waktu, mohon pengarahannya di saat pembuatan nanti kalau mesti bisa ditanya kita dari chat grup WA aja nanti Kak. Oke. Iya, soalnya kan pokoknya itu video sebelum kita luring, Kak. Sebelum luring itu sudah selesai. Takutnya nanti saat kakak mau mepet-mepet luring, kakak baru mau membuat video, kan agak repot, Kak. Jadi saya anjurkan mulai dari sekarang kakak guyurinlah, kakak buatlah videonya, jadi nanti nggak terlalu repot lagi. Gitu. Ya, Kak Hikra, boleh, Kak? Mau tanya lagi atau kepencet? Kepencet aja Kak, maaf. Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar dan menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pembelajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan pada murid. Nah, jadi ini kebiasaan kita Kak. Seringkali nih Kak, siswa yang kita ajar itu setelah pemanasan langsung main sembarangan dia Kak. Walaupun kita sudah mengasihkan materi, pasti tujuan akhirnya dia, misalnya yang laki-laki nih, main bola pasti. Nah, makanya kita kurangi kebiasaan peserta didik kita itu dengan modifikasi permainannya Kak. Jadi mereka nggak harus olahraga itu-itu aja. Ya, seringkali pelajaran kita tuh fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Oke, ini Kak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Ini yang akan kakak lakukan nanti Kak. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajarannya dulu. Atau CP-nya dulu. Iyalah yang dibuat oleh pemerintah Kak. Jadi kakak identifikasi dulu capaian pembelajaran itu yang gimana. Lalu kedua, kakak menentukan metode penilaiannya Kak. Itu yang seperti apa metode penilaiannya. Yang ketiga, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kakak merancang, setelah kakak menentukan CP tadi, kakak menentukan metode apa yang mau kakak gunakan. Setelah itu, kakak rancang pengalaman pembelajaran yang mundur Kak. Misalkan yang bulan kemarin atau yang kemarin kakak ajarkan, kakak ajarin lagi di besoknya. Itu jadi ini tujuan pembelajaran backward design itu pembelajaran yang mundur, yang di belakang Kak. Jadi kita merefleksi gerakan anak yang sudah kemarin, apakah mereka ini sudah sempurna atau belum, dengan melalui mode penilaiannya tadi Kak. Makanya kakak disuruh menentukan dulu mode penilaian apa yang seperti apa yang kakak tentukan. Baru nanti kakak mulai merancang strateginya gimana. Ini harus gimana nih biar pembelajaran ini bisa 100% naik nih. Yang tadinya cuma 80 bisa jadi 100 nih. Aku harus gimana nih? Seperti itu Kak.
Oke, ini pesan kunci, Kak. Proses sistematis yang memastikan, bisa Kakak foto, ini pesan kunci untuk Kakak nanti membuat modul ajarnya, yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. DKY Design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi ini Kak, sebetulnya tujuan DKY Design itu bisa membantu kita juga sebetulnya Kak. Biar pembelajaran itu meningkat, enggak, kalau misalkan nih, biasaan nih Kak ya, bukan di Kakak aja nih, saya juga mungkin seperti itu ya. Jadi begini Kak, pada saat mengajar tuh, ada peserta didik kita yang belum mengerti sama sekali. Atau belum ada yang bisa 100% melakukan gerakan itu. Jadi kita nih, ya udahlah, gitu kan. Sebetulnya jangan Kak, jangan seperti itu lagi. Kakak dekati, Kakak tanya, kesulitannya di mana nak? Nah itu tujuan DKY Design itu seperti itu Kak. Kita merefleksi pembelajaran yang sesudahnya. Seperti itu. Oke, bisa lanjut Kak? Sebentar saya ini dulu Kak ya, pincasan. Oke, kita lanjut Kak. Aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Oke, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang pertama, ini benar atau salah Kak? Ini sudah saya lihat ya, ini salah pasti. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menyesuaikan keterampilan. Lalu yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini benar atau salah, Kak? Oke, salah ya. Kalau yang ini, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Betul atau salah, Kak? Oke, betul ya, Kak. Lanjut. Oke. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama itu struktur kurikulum, Kak. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Lalu yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan. Ya, Kak Hikra, boleh? Ya, izin Kak Ani. Untuk struktur kurikulum Kak Ani, yang di sekolah saya kan di SMK. Jadi untuk kurikulum merdeka, saya juga baru masuk semester ini yang mengajar di Kumer. Jadi baru tahu sekarang. Ya, kalau Pak Kris mungkin sudah 1,5 tahun masuk. Kalau saya baru satu semester gitu lah, baru 3 bulan. Nah, untuk struktur kurikulum yang saya ingin tanyakan Kak Ani, untuk PJOK kelas 10-nya 3 jam itu. Dan untuk struktur di dalam struktur kurikulum untuk kelas 11 itu cuma 2 jam. Itu gimana itu Kak Ani? Saya kurang paham itu Kak Ani. Itu saja Kak Ani. Oke. Kalau untuk kurikulum merdeka ya Kak, itu memang sekarang nih di 4 jam Kak. Tapi karena terpotong sama P5, SMK ada juga nggak Kak P5? SMA ada kan pasti? Ada Kak. Semuanya yang kurikulum. Nah, jadi itu sebetulnya nggak dipotong Kak. Itu larinya nanti yang 1 jam itu larinya ke P5.
Jadi P5 itu bukan untuk wali kelas aja Kak, kita juga di situ berperan juga. Jadi untuk pelaksanaan pembelajarannya itu di 3 jam. Di 3 jam Kak untuk pelaksanaan pembelajarannya. Itu Kakak sesuaikan saja. Ada kadangan wali kelas ini mintanya langsung 3 jam. Ada yang 2 jam 21. Ada yang seperti itu kan Kak? Silakan Kakak kembali lagi ke wali kelas. Dianya maunya seperti apa? Kalau saya nih Kak ya, kalau di saya nih 21 Kak. Kalau di saya 1 jam itu teori, yang 2 jam itu praktek. Jadi strukturnya ya seperti itu. Yang 1 jam tadi itu sudah terpotong untuk P5. Jadi yang ngajar P5 nanti Kakak juga. P5 itu bukan semata-mata kita membuat produk di bidang kesenian atau di bidang kuliner. Di olahraga pun bisa, Kak. Jadi Kakak harus ikut berperan juga di situ karena jam mengajar Kakak di situ ada juga 1 jamnya, Kak. Di kurikulum tadi atau di jam mengajar tadi. Jadi untuk strukturnya itu tetap 4 jam Kak, tetap 4 jam, tapi pelaksanaannya itu di 3 jam ini jam Kakak mengajar pokok, yang di 1 jam Kakak mengajar di P5 gitu Kak. Gimana Kak Hikra? Ya oke Kak, terima kasih. Ya Kak Aliakca, gimana Kak? Ingin bertanya Kak, Ya boleh Kak. bisa berikan contoh P5 untuk materi pelajaran PJOK Kak? Itu saya masih bingung tentang P5 itu. Bagaimana cara Boleh Kak. Nanti ada video juga Kak, nanti atau ada modulnya. Nanti saya kirimkan ke Kakak yang bagaimana sih bentuk pembelajaran P5 di olahraga itu ada Kak. Nanti saya tunjukkan yang seperti apa, mungkin Kakak nanti kakak-kakak semuanya bisa berperan, apalagi di yang kelas tinggi ya Kak. Kalau SD ya kemungkinan kecil lah Kak ya, karena untuk P5 di olahraga itu agak susah kalau di tingkat SD. Kalau di tingkat SMP atau SMK atau SMA itu mungkin siswanya mungkin bosen kali ya, masak lagi, terus apalagi tentang Nusantara apa segala macam kan. Nah di olahraga itu bisa, nanti saya kasihkan contohnya, mungkin bisa jadi acuan Kakak juga nantinya, atau sebagai contoh kan. Oke Kak Aliakca, ada lagi? Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, jadi komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Oke, itu menurut kebudayaan riset teknologi. Kita lanjut Kak, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Lalu yang kedua, ini bisa menjadi kabar gembira untuk kakak-kakak semua dapat menyusun program yang relevan dan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Kita lanjut. Jadi kurikulum ini bisa kita sesuaikan di daerah tempat kita Kak, tempat kita mengajar. Oke. Mari berbagi cerita menyusun kurikulum. Oke, ini yang pertama Kak, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum di mata pelajaran PJOK? Silakan raise hand atau di kolom chat Kak. Saya beri waktu 3 menit. Boleh Kak Hikra?
Iya, Kak Ani, izin. Untuk penyusunan program kurikulum itu Kak Ani, ya, ada ada namanya pengembangan kurikulum. Di sekolah itu ada namanya pengembangan kurikulum. Jadi di situ kalau ada kurikulum terbaru, mungkin ada panitia atau yang dibentuk untuk mengembangkan kurikulum. Seandainya ada workshop mendatangkan narasumber. Nah itu Pak Ani. Jadi tujuan menyusun apa dari CP, ATP ya, terus TP apa tadi. Nah, itu biasa seperti itu Pak Ani untuk di sekolah. Nah, setelah ada pengembangan kurikulum, tapi di Kumer ini semuanya itu serba mandiri itu. Belajar sendiri. Semuanya dibuat platform untuk belajar mandiri. Jadi yang sering dikembangkan sekarang ini adalah meniru daripada yang sudah ada, kemudian dirubah, kemudian diedit, kemudian terjadilah pembuatan program kurikulum sendiri, ibarat tuh sudah jadi. Nah itu apa dia namanya, meniru. Itu termasuk kalau untuk secara kami kan baru Kumer. Kemarin sudah mendatangkan di awal tahun setahun sebelum ini sudah mendatangkan narasumber atau workshop untuk penyusunan Kumer. Jadi yang terjadi waktunya terlalu singkat. Kadang guru yang lain juga ada yang belum sempat datang atau belum paham. Ya akhirnya pembuatan program kurikulum atau dari jenis perangkat pembelajaran ini sering terkendala di situ. Lambat untuk guru-guru mengumpulkan perangkat itu, Kak Ani. Kira-kira dalam penyusunan itu kalau bisa kurikulum Kumer ini kenapa harus disusun, harus dirancang? Kalau memang itu sudah ada dari pemerintah, pengembang, seperti struktur kurikulumnya sudah ada, kemudian RPP juga ada. Jadi saya rasa itu juga terlalu enak jadi guru karena sudah disiapkan. Tapi ini sekarang guru disuruh buat program kurikulum misalnya di Mapel PJOK, dia harus buat sendiri, menyesuaikan. Mungkin itu saja untuk PJOK ini mungkin kewilayaannya karena daerah kita ini ada yang daerah tinggi, daerah rendah, mungkin daerah apa namanya, pesisir pantai. Jadi disesuaikan. Mungkin perangkat itu tujuan yang untuk dari pemerintah untuk menyuruh guru membuat programnya masing-masing untuk mampilnya masing-masing. Kurasa itu Kak Ani. Saya juga belum paham. Kalau sudah ada dengan lengkap atau yang disediakan oleh pemerintah, guru juga tinggal menjalankan program itu untuk mengajar. Saya rasa tidak terbebani guru untuk membuat perangkat pembelajaran itu. Itu asumsi saya saja itu Kak Ani. Coba minta pendapat Kak Ani bagaimana itu kira-kira. Terima kasih Kak Ani. Oke, saya jawab ya Kak. Ada lagi Kak yang lain dari sekalian? Oke, saya jawab ya. Jadi terkait kurikulum itu Kak, sebetulnya itu sudah ada Kak. Di kurikulum Merdeka itu sebetulnya udah ada acuannya Kak, ya yang sudah saya bilang tadi. Itu semuanya sudah ada, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA itu semuanya ada Kak. Tinggal sekolah masing-masing. Tinggal sekolah masing-masing menjalannya itu yang gimana. Tapi Kak, yang kurikulum yang berada, yang sudah ditetapkan itu masih ibarat kata kita tuh data mentah. Data mentah. Jadi nanti setelah turun di sekolah, jadi nanti tinggal kita lihat Kak susunannya. Oh berarti kita harus seperti ini. Yang untuk pembelajaran di PJOK berarti seperti itu. Sudah ada sebetulnya Kak. Kalau Kakak rajin ngelihat di internet, itu sebetulnya sudah ada semua Kak. Baik itu modul ajar, itu sudah ada semua.
Tinggal kakak lihat lagi aja. Jadi sekarang ini kita nggak perlu susah-susah ya kak, mengetik ulang atau segala macam. Sekarang udah ada semua. Jadi untuk kakak nggak perlu tuh kakak buat langsung kakak ketik, terus tinggal ganti nama aja paling kak. Disesuaikan sama pembelajaran yang mau kakak lakukan atau kurikulum di sekolah itu. Mulai dari peralatan di sekolah, itu kan harus disesuaikan kak. Nah, jadi dari sarana-prasarana, terus kebutuhan gurunya juga, itu harus disesuaikan juga kak. Dengan kurikulum yang ada di sekolah kita. Jadi pemerintah itu cuma menurunkan yang umum. Yang mecahnya nanti kita di sekolah masing-masing. Karena dia disesuaikan sama sekolah kita masing-masing, Kak. Gitu. Jadi kalau untuk olahraga nih, misalkan gurunya ada nggak nih di sekolah itu? Yang pertama, kalau gurunya nggak ada, gimana kan mau menjalankan pembelajaran PJOK kan? Lalu yang kedua, sarana-prasarana. Memadai nggak? Lalu yang ketiga, peserta didiknya. Ada guru nggak ada peserta didik kan percuma kak. Nah jadi seperti itu. Jadi disesuaikan sama yang ada di sekolah kita. Makanya tadi itu gunanya ada komunitas belajar kak atau KKG. Itu memudahkan kita. Seperti saya nih di Palembang. Untuk kurikulum itu kak dikembangkan lagi. Kalau kita di satu sekolah beda-beda kan agak ribet. Jadi kami bentuklah komunitas belajar atau KKG kak. MGMP. Ya boleh kalau SMP MGMP ya. Ya itu aktif. Jadi kita bisa mengacu dari situ. Enggak di sekolah ini kita nih harus mengerjakan enggak. Jadi kita rajin-rajin berkomunikasi sama sekelompok nih kakak nih satu daerah nih bisa nih yang SMP yang SMA bisa kakak menyamakan yang gimana nih sekolah kau nih cak mano. Makanya tadi yang kemarin saya bilang ada aset, ada kan kita pemanfaatan aset kak. Nah itu bisa termasuk ke kurikulum kak. Jadi aset manusia, aset fisik, aset sosial. Nah, kalau di olahraga tuh aset apa? Misalkan aset manusia itu ada pasti kan. Lalu aset fisik ya sarana prasarana. Aset sosial. Itu sudah termasuk di dalam kurikulum Kak sebetulnya. Lalu untuk permasalahan pelatihan atau segala macam itu semuanya tergantung dari daerah masing-masing atau dari sekolah masing-masing ya Kak. Kalau untuk misalkan nih kalau untuk di daerah kakak, saya juga kurang paham ya. Kalau untuk di daerah ini gimana cara prosesnya. Yang pastinya kalau untuk kami di sini kak, itu berjalan. Jadi sebelum ajaran baru tuh kurikulum udah diulas dulu kak. Udah diulas, ada kita ikut workshop, lalu ikut pelatihan tentang kurikulum juga. Jadi untuk guru-guru ini juga bisa berkembang. Makanya kakak ini ditunjuk sebagai peserta PKG ya gunanya seperti ini kak. Biar kakak sedikit-sedikitlah mengerti apa sih yang namanya kurikulum, apa sih yang pembelajaran back white design, apa sih itu aset. Jadi kakak mengerti. Itu semuanya mengacu pada kurikulum semua kak. Jadi seperti itu. Ada lagi kak? Jadi untuk Kak Hikra nanti jangan sungkan-sungkan apabila kakak misalkan kurang informasi silakan nanti kakak tanyakan kepada teman sejawat atau kak boleh kepada saya kak. Kalau misalkan mau butuh bantuan boleh nanti silakan. Karena kan kita nggak bisa namanya setiap daerah kan kita berbeda-beda kak. Ada yang memang betul memadai, ada yang memang betul tidak bisa memadai. Jadi tinggal tergantung kita. Kalau misalkan kita udahlah gini-gini aja. Kalau misalkan kakak disuruh menyusun kurikulum,
sedangkan kakak belum ikut pelatihannya, bisa kakak tolak, Kak. Karena kurikulum itu kan dipecahkan atau diuraikan itu di satuan pendidikan masing-masing. Atau di satuan kelompok belajar atau di KKG. Bisa. Kalau untuk olahraga kan, atau KKG atau MGMP bisa. Jadi kalau misalkan kakak disuruh menyusun kurikulum, kakak lihat dulu nih, aset apa aja yang ada di sekolah itu. Mulai dari manusia, fisik. Kalau misalkan nggak ada, ya kakak buat sesuai yang ada di sekolah kakak, jangan kakak mengada-ada. Nanti susah kakak juga saat ada pengawas. Ya, Kak Ikra, boleh? Ya Kak, ingin nanya Pak, Kak, masalah untuk sarana prasarana, baik alat olahraga. Sebenarnya pengadaan untuk alat olahraga itu dengan jumlah siswa itu berapa persen? Misal ada 700 sekian, hampir 800 siswa. Jadi kalau kita ingin beli alat untuk memenuhi daripada kebutuhan siswa itu supaya memadai, berapa persen atau berapa bola lah kira-kira kalau beli bola voli, bola basket, bola kaki itu. Kira-kira Kak Ani. Oke, Kak, untuk Oke, saya jawab, Kak. Kalau untuk pengadaan peralatan itu disesuaikan dari, biasanya kalau untuk ini belanjanya itu dari dana BOS ya, Kak. Ya. Dari dana BOS. Jadi di situ di Arkas itu sudah ditentukan biasanya, Kak. Misalkan peserta didik kita ada 700 sekian. 700 sekian nih misalkan, Kak. Kalau nggak ambil contoh nih di sekolah saya. Sekolah saya tuh sekitar 900 lebih, Kak. Oke. Nah, 900 lebih. Jadi itu di setiap tahunnya itu pasti ada, Kak, belanja. Ya, benar, Kak. Belanja itu di setiap tahun, Kak. Jadi di Arkas itu dibuat setiap atau enggak ya setiap tahun itu satu tahun. Untuk bola basket itu di setengah tahunnya itu kemarin sudah beli 4, Kak. Oke, ya, Di setengah tahun ini lagi itu ada di Arkas ada 4 lagi. Boleh itu disesuaikan, Kak. Kalau misalkan bola yang lama itu masih bagus, tetap kakak beli, ya. Di situ tetap 4, ya. Tapi boleh kakak alihkan ke peralatan yang lain karena untuk peralatan olahraga di Arkas itu terbatas, Kak. Mungkin yang ada itu cuma ini aja di sekolah saya ini cuma ada basket, voli, Kak, badminton, tenis meja itu aja, Kak. Itu cuma ada batnya aja. Jadi buat apa dong dibeli? Iya. Kalau mejanya nggak ada, tuh gimana akan mainnya? Lalu sepak bola, atletik aja itu, sepak bola itu kan kemarin cuma bolanya aja, Kak. Sama bendera-bendera yang di ujung itu. Gawangnya nggak ada. Makanya jadi dari tergantung dari pelaporan Arkas sekolah masing-masing. Situ udah ada jumlahnya semua, Kak. Dia kan pasti udah mengajukan nih. Ini berapa peserta didiknya. Jadi mereka sudah ini nih, sudah buat nih listnya. Bagian Arkasnya itu. Biasanya seperti itu, Kak. Kalau untuk sekolah saya seperti itu. Enggak sekolah saya aja sih, semuanya di sini juga seperti itu. Sudah ada ketentuan. Ya, lanjut, Pak. Gimana? Untuk alat, Kak, sedangkan alat bola itu termasuk bahan habis pakai apa alat termasuk, Kak? Karena bola itu kan mudah rusak. Kalau alat yang lain seperti matras itu termasuk alat. Itu seandainya kan lambat juga rusak matras. Jadi kalau kita anggap bola itu bahan habis pakai, berarti tiap tahun atau tiap semester kita harus beli, ya. Tapi untuk matras itu seandainya kita pengadaan langsung 2 atau langsung ke bidang laga daripada untuk pencak silat, sanggup nggak sih sekolah itu sebenarnya? Itu, Kak Ani. Oke, Kak. Sebetulnya sekolah itu sudah anggarannya masing-masing, Kak. Sudah ada anggarannya masing-masing sebetulnya. Tinggal tergantung nih pemimpinnya gimana nih. Karena kan mereka pasti udah tahu kan nih pemimpinnya yang gimana nih sebetulnya.
sebetulnya tergantung dari sekolah masing-masing. Dan kalau untuk bola itu Kak, memang selama 1 tahun itu kan, kalau untuk sekolah saya tuh dibeli tuh tahun kemarin, tahun ini beli lagi, itu belum rusak Kak, tapi tetap di situ udah ada anggarannya. Iya, ya. Kak Ani ngajarnya sekolahnya tingkat SD, SMP atau SMK? Saya SD Kak. Oh SD, Saya ya, SD. ya. Jadi tergantung dari apa namanya, kalau untuk dana BOS kan mungkin pemerintah atau dinas itu melihat dari jumlah siswa juga Kak. Semakin banyak jumlah siswa ya semakin besar juga anggarannya. Cuma tergantung kembali dari sekolah masing-masing juga Kak. Yang sistem yang dari daerah Kakak itu gimana, saya juga nggak terlalu ngerti ya. Cuma nanti kembali ke sekolah masing-masing. Ya Kak, ini Kak Umedi gimana Kak? Baik Kak, menanggapi dari pertanyaan tentang pengembangan kurikulum tadi. Nah, khususnya saya ini Kak di SD ini Kak ya. Jadi saya juga kebingungan seperti Pak Hikra tadi mungkin. Jadi saya ini buat RPP atau modul ajar itu hanya sebatas mengakses di PMM saja itu. Terus saya lihat di PMM itu beda-beda. Ada yang kelas 5 seperti yang saya bilang dari awal tadi. Ada yang di kelas 5 itu mempelajari atletik, ada. Terus saya lihat ada yang tidak ada. Ada lagi yang langsung dia sebelum di atletik itu dia langsung ke belajar di materi pencaksilat. Ya betul juga kata Ibu tadi, itu sesuai dengan kapasitas sekolah mungkin satuan pendidikan masing-masing. Itu Mbak kelemahan kami yang terjadi di Tulung Selapan ini khususnya. Ya seperti kemarin saja itu ada teman rekan dari sekolah lain minta Kak katanya modul ajar tentang yang atletik di SD. Saya kasih aja itu yang dikasih sama teman saya itu yang dari Palembang itu. Terus di situ betul kata Kak Ani tadi, banyak tidak sesuai Kak dengan sekolah kami dan kami mengembangkannya itu di situ yang kesulitan saya secara pribadi, saya sendiri yang mengalami itu pada tahapan proses asesmennya itu susah. Itu apakah ada nanti di pembelajaran ini, apakah ada cara pembuatannya nanti. Bolehlah kita nanti saling berbagi nanti. Apalagi kan Kak Ani juga itu mengajarnya di SD sama seperti saya. Saya kesulitan Kak. Jadi itu saja mungkin, kalau belum masalah pelatihan saya akui mungkin ya kalau SD belum pernah sama sekali itu mengadakan pelatihan tentang kurikulum Kumer ini ya. Atau saya tidak ikut, mungkin memang belum pernah Kak, tidak pernah sekali. Kalau mungkin saja kalau di level yang jenjang fase yang lebih tinggi ya seperti SMP atau SMK mungkin mereka sudah pernah. Kalau SD saya sendiri merasakan belum pernah. Makanya kami sering share sama teman-teman yang di kota-kota itu dan banyak tidak sesuai Kak kurikulum mereka, modul ajarnya itu. Jadi itu tadi ada yang ada yang tidak ada. Jadi kebingungan aku, apalagi masalah proses asesmennya ini, penilaiannya untuk yang di tahapan akhirnya itu. Itu saja Kak Ani, terima kasih, mungkin ada pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya jawab ya Kak. Jadi untuk modul ajar atau RPP itu Kak, sebetulnya itu bisa Kakak sesuaikan dengan kondisi Kakak belajar. Jadi enggak semata-mata Kakak ambil di internet, Kakak ambil mentah, enggak Kak. Jadi itu Kakak edit juga. Kakak edit, Kakak sesuaikan sama dengan kondisi belajar Kakak di sekolah. Tapi yang nggak boleh diganti, yang nggak boleh Kakak ubah itu CP-nya Kak. CP dan TP itu nggak bisa Kakak ganti. Kalau untuk asesmen itu bisa Kakak sesuaikan. Dan nanti juga kita ada pembekalan asesmennya Kak. Nanti di akhir ada pembekalan asesmen pembelajaran. Itu di 1 titik berapa kalau nggak salah nanti setelah luring. Itu ada nanti kita belajar Kak tentang asesmen itu. Jadi kalau misalkan Kakak mau ngambil nih di sekolah, Kakak ambil di internet, tapi Kakak sesuaikan. Misalkan Kakak mau ambil apa yang mau Kakak ambil, misalkan sepak bola ya. Sepak bola. Di situ kan pasti ada media segala macam. Bisa Kakak ubah.
media kakak situ cuma adanya apa, bola apa. Misalkan bola karet, boleh di situ alatnya kakak buat bola karet. Terus asesmennya kakak mau ambil apa nih di bola itu, misalkan untuk penilaiannya ya, asesmen penilaiannya misalkan kakak cuman ngambil tendangan berapa meter, mungkin seperti itu kan, bisa kak. Jadi jangan kakak maksudnya jangan dipaksakan kondisi sekolah orang sama sekolah kita. Ya. Itu kan Baik Kak. nggak sama Makanya kan. Kak, ya, maaf Kak ya. Makanya Kak, saya tuh sebenarnya tertarik dengan yang kayak gini kan, semacam pelatihan kayak gini, menantangkan bagi saya itu untuk mengembangkan dan berbagi, sharing kan kita, apalagi kan jujur aku buta Kak masalah kurikumer ini, kurikulum mereka ini. Ya dapatnya cuma dari baca-baca itulah, sharing tadi saya bilang Kak, dari teman-teman tadi. Jadi untuk pengembangannya itu saya akui memang belum bisa saya Kak. Makanya saya berterima kasih kepada wadah ini kan, mewadahi guru penjas di Tulung Selapan atau di Oki ini umumnya untuk belajar kayak ini. Itu saja Kak. Oke Kak. Iya, jadi gini, jadi kita kan di sini bisa belajar sama-sama ya Kak. Iya. Jadi apa yang nggak saya tahu, ya mungkin kakak-kakak bisa ngasih tahu juga. Begitu juga saya, apa yang saya tahu, saya bisa memberitahukan ke kakak-kakak semua. Jadi ya intinya kalau untuk pembelajaran yang seperti itu Kak, boleh. Cuman yang nggak boleh kakak edit, ya itu tadi. Semuanya boleh, disesuaikan sama kondisi kita Kak. Yang CP sama ATP tadi ya Kak? CP sama TP-nya itu nggak boleh kakak ubah. Karena tujuan pembelajarannya itu pasti ada Kak. Sama capaian pembelajarannya itu semuanya itu sudah tertuang dalam kurikulum Merdeka. Nah, kalau untuk proses pembelajarannya itu bisa kita edit. Dari misalkan nih dia menggunakan bola karet yang ukuran apa. Terus medianya mereka menggunakan media kalau kata kita infocus segala macam kan Kak. Nah, itu kan kita nggak ada kan di sekolah kita. Iya. Nah, jadi kita bisa sesuaikan saja Kak, sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi jangan kita ada-ada, yang tadinya nggak ada dibuat ada, jangan. Itu susah untuk kita sendiri nantinya. Baik Kak, baik. Terima kasih Kak. Ada lagi Kak? Itu saja Kak, mungkin pembicaraan saya ini kembali lagi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Iya. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajarin murid di kelas PJOK? Silakan kakak jawab melalui kolom chat Kak. Saya beri waktu 2 menit. Dianggap bernilai. Kali Akca. Lanjut kakak-kakak yang lain. Siswa.
Karakter sikap peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Oke. Oke Kak ya, sambil saya jawab. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Jadi yang bernilai itu bagi kakak-kakak, ya betul kata Kak Randu, itu keterampilan mereka, fisik dan sportivitas mereka. Dan juga tadi yang dibilang Kak, sebentar saya buka kolom chat. Kak Ahmad Umedi tadi karakter. Jadi kalau untuk karakter ini memang agak susah Kak kita ubah. Karena peserta didik itu sudah ada karakternya masing-masing. Ada yang ya, ada yang memang nurut, ada yang enggak. Jadi ya tugas kita mengubah karakter mereka tuh yang gimana? Yang sesuai yang ada di dalam diri mereka sendiri, Kak. Dari mulai tadinya dia tukang apa namanya? Tukang bolos pada saat pelajaran kita. Jadi ini apa namanya? Kita kasih tahu mereka, dia terutama. Siapa yang angkat tangan nih? Oke, nggak ada ya. Jadi kita beri arahan untuk peserta didik kita. Jadi di sini kita Kak bukan semata-mata menjadi guru, kita ini cuma mengajar aja Kak. Jadi mulai dari keterampilan mereka itu yang seperti apa, lalu tentang karakter terutama Kak. Jadi kita minimal walaupun nggak merubah 100% minimal karakter mereka itu sudah yang tadinya 100% karakternya buruk menjadi 50%. Begitu. Jadi agak berkurang lah. Yang tadinya tukang ribut, yang tadinya tukang bolos, minimal sudah mulai masuk atau agak rajin sedikit. Soalnya kalau karakter itu agak susah. Jadi tergantung kita menyikapi mereka itu yang seperti apa. Tapi jangan juga dimanja. Seperti itu. Kita lanjut Kak. Oke, bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sedang berlaku? Silakan kakak tulis di kolom chat Kak. Saya beri waktu 2 menit.
Nggak kedengaran nggak? Astagfirullahaladzim. Aduh. Sorry Kak. Nggak kedengaran suaranya tadi. Sorry. Saya ulangin ya. Lupa saya kalau di mute. Oke, 6 faktor yang mempengaruhi pengalaman perkembangan program PJOK itu yang pertama itu kebutuhan, Kak. Kebutuhan karakteristik peserta didik itu yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga itu waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam itu teknologi. Jadi ini 6 yang mempengaruhi perkembangan program PJOK kita, Kak. Kita lanjut. Di sini ada karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara itu siapa, Kak? Siapa, Kak, Ki Hajar Dewantara? Bapak pendidikan, Bu. Oke, Bapak pendidikan. Bapak pendiri, Bu. Oke, kita lanjut. Kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum ini? Jadi dari pembelajaran pertama tadi sampai saat ini, udah mau sesi terakhir, kira-kira kata kunci apa yang kakak dapat dalam pembelajaran kita di sore hari ini? Silakan kakak tulis di kolom chat, Kak. Apa aja? Silakan kakak tulis. Jadi kakak merefleksi nih, mulai dari awal kita tadi bahas apa, lalu sampai tadi terakhir kita bahas apa. Silakan kakak tulis atau kakak tuangkan di kolom chat. Oke, sambil ditulis ya, Kak. Kalau semakin lama kakak nulisnya, nanti semakin banyak tugas di bawah, Kak. Oke, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Sebetulnya yang ini, Kak. Nih, yang pertama fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Lalu yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke, mari kita diskusi tentang Ki Hajar Dewantara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Oke, ini. Bisa dibantu, Kak, baca. Coba Kak Delta, tolong, Kak. Kelihatan di HP? Atau di laptopnya, Kak? Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, Kak, karakteristiknya. Nih, silakan dibaca, Kak. Mikrofonnya, Kak, dibuka. Dibaca aja, Kak, dibaca aja. Ki Hajar menggaris bawah itu. Ya, betul, Kak. Betul, Kak. Kecil sekali tulisannya. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala koordinat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar
dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Udah Kak? Oke Kak ya. Oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi siswa kita ini nanti kita nggak bisa menyalahin kodrat mereka karena di dunia anak itu masih dunia bermain, ya Kak. Jadi tinggal kita nih membentuk karakter dia gimana nih. Bukan kita aja ya Kak, sebetulnya kita cuma sebagai perantara itu di sekolah, tapi minimal mereka itu bisa menjadi nantinya bisa bermasyarakat dan juga nantinya bisa bermanfaat bagi manusia lainnya juga terutama. Lalu yang kedua ini, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun. Nah ini tugas kita nih, kita sebagai guru itu hanya menuntun tumbuh mereka yang gimana. Kalau mereka maunya yang baik, ya kita tuntun yang baik. Kalau yang penting kita sudah ibarat kata kita tuh memberitahu ya, atau sudah mengajarkan yang baik kepada mereka. Kalau merekanya memang kembali lagi ke kodrat awalnya yang tadinya nggak baik, nggak bisa dituntun baik, ya mau gimana lagi? Itu sudah kodrat mereka masing-masing. Jadi begitu. Jadi kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu maksud dari Ki Hajar Dewantara ini, Pak. Kita lanjut. Oke, pada akhir sesi ini, yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kita uraikan tadi. Lalu yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program yang berkualitas dengan backward design. Jadi ini di akhir sesi kita ini, di sore hari ini, oke, terima kasih. Oke, saya stop share dulu, Kak. Oke, di akhir sesi ini, terkait tugas, saya jelaskan lagi, Kak. Tolong tugasnya diselesaikan. Semakin kakak menunda-nunda pekerjaan kakak, semakin banyak lagi tugas yang akan dikerjakan. Apalagi di sini banyak yang terpanggil PPG dan juga tugasnya itu pasti lebih banyak lagi pastinya. Ya boleh Kak. Gimana Kak? Kak nih. Ya. Yang saya WA dengan kakak tadi kan masalah yang modul 1.3 apa tadi yang B yang saya tadi Kak, itu sudah saya jawab tapi tidak ditampilkan di situ Kak checklist jawaban saya itu. Itu kapan kakak mengerjakannya Kak? Sebelum saya ikut Zoom ini kemarin, saya kan pantau terus ini tapi itu 1 titik berapa Kak? 1 titik berapa yang saya WA dengan 4 kakak? Ya? Iya. Kalau 1 titik berapa tadi Kak? belum 3 kekunci Kak. Kak. Iya. Belum kekunci. Yang udah kekunci tuh modul 1.1. Itu yang otomatis sudah terkunci. Makanya saya bilang sebelum tugas semua itu terkunci, nanti kasihan di kakaknya juga kan. Kuis itu Kak, bisa yang kuis. Yang kuis 1.3 B1 Kak, PIK 2. Ya. Oke, nanti coba saya buka, saya lihat dulu Kak, karena ini ada beberapa orang memang yang terkunci. Karena terkait tugas, ada yang jarang buka LMS-nya juga Kak. Ya. Saat kita sehari sebelum JIMIT, baru mengerjakan tugas. Jadi itu bisa mempengaruhi juga sebetulnya, tapi ya kembali lagi kepada admin sama
fasilitatornya. Kalau misalkan bisa terbuka ya nanti terbuka. Kalau misalkan nggak bisa ya udah terkunci berarti Kak. Atau karena saya tidak ikut Zoom kemarin itu Kak ya? Enggak juga Kak, enggak Enggak juga ya. tergantung. Itu sudah Nah, yang saya untuk sampaikan. yang 1D itu tadi sudah saya kirim tadi Kak Iya tugasnya. ya. Nanti saya coba lihat lagi terkait Kak tugasnya. Ani, Kak Iman mau bertanya. Ya boleh Kak Iman. Izin kawan-kawan bentar nanya. Ini Kak mengenai masalah tugas yang video tadi, yang katanya mulai dari sekarang kan ini Ya. untuk penyampaian bahasanya itu kan kalau kita menggunakan EYD kebiasaan kami di daerah ini galak tercampur aduk bahasanya. Apakah itu bisa mengurangi dari video itu kan katanya tadi bisa dibuat ulang lagi video itu. Apakah itu menyalahi aturan atau gimana? Oke. Kalau untuk EYD ya namanya ya logat kita ya Kak. Saya juga sejujurnya mau ngomong bahasa Indonesia ini juga kalau nggak diasah itu bisa kepleset juga Kak. Takutnya kalau nanti saya ngomong bahasa lain nanti takutnya kakak-kakak nggak ngerti kan. Semuanya kembali di kenyamanan kakak masing-masing. Silakan asalkan suaranya jelas. Ini kalau untuk ini ya masih bisa lah nanti. Paling nanti saya chat pribadi kalau misalkan ada kosakata yang betul-betul saya nggak tahu, paling saya tanyakan kembali kepada kakak kan. Tapi kalau bisa nih Kak dicampur Indonesia atau Palembang lah minimal kan. Kalau misalkan pakai betul bahasa Oki ya saya agak-agak kurang juga ya. Kan nggak mungkin saya membuka kamus Oki kan nggak ada kan Kak. Jadi kalau bisa, kalau bisa ya kalau bahasa Palembang ya boleh bahasa Palembang nggak masalah Kak. Silakan aja. Oke Kak, makasih Kak. Ada lagi Kak? Iya Kak Dodi. Ya Kak Ani mengulang yang video tadi. Jadi intinya itu video kita itu di-upload dulu di YouTube. Sudah itu baru di-upload di LMS. Iya betul, linknya aja yang diambil Kak. Ya yang diambil dari YouTube itu linknya aja. Ya linknya aja Kak. Jadi YouTube itu kita bikin dulu berarti buat nama kita sendiri. Betul sekali. Kalau bisa menggunakan akun belajar kakak sendiri. Biar nanti lebih enak kan. Kalau menggunakan akun pribadi kan takutnya nanti ya bisa sebetulnya Kak. Cuman kita kan ini di ranah pendidikan, sebaiknya kita menggunakan email akun belajar kita. Ada lagi Kak? Ya Kak Rando. Ini Kak, misalnya kan video itu seumpamanya ini kan seperti aku sudah ngambil video itu kan. Seumpamanya maksud aku tuh nak diupload untuk sekarang sudah bisa ya Kak? Kalau diupload untuk sekarang mungkin belum Kak, karena itu belum terbuka kan. Karena kakak itu sistem pembukaan LMS itu kakak harus mengerjakan yang atas dulu. Mengerjakan yang sebelum dulu. Makanya kakak siapkan dulu videonya itu. Nanti pada saat saya minta Kak videonya upload ya, itu videonya udah ada. Iya. Makanya saya biar nggak keteteran gitu loh Kak. Iya. Itu bisa ini buat kakak juga. Ayo Kak Iman. Nyambung dikit kawan-kawan. Kak ini Kak mengenai daripada jadwal kita ini kan kita ini katakanlah dari dalam grup ini nggak tahu kapan kita gimet, kapan itu ada Kak secara komplit keterangan jadwalnya itu biar kami itu bisa menyesuaikan waktu kan gitu. Misalnya tanggal hari ini 28 kita gimet. Nah, masalah jam kan kita kesepakatan. Berarti hari ini harus gimet kan gitu. Kalau ada jadwalnya biar kita menyesuaikan dengan pekerjaan kita kan gitu Kak. Oke, sebentar ya Kak. Sebentar tunggu. Oke Kak ya, kalau untuk terkait untuk Gmeet itu nanti saya berikan kalender khusus PKG biar nanti kakak lihat sendiri.
biar nanti bisa jadi acuan. Kalau kemarin saya kirimkan melalui tulis ini ya, chat ya Kak, yang tanggal sekian itu udah saya tuliskan kalau nggak salah di grup ya. Nah itu udah ada tanggal, ada tanggalnya di situ. Belum terbaca, kalau belum terlewat kan, kalau aku belum terjengok Kak. Ya, nanti saya kirimkan. Kalau Kakak lihat kalendernya nanti Kakak bingung, pusing. Karena tanggal itu kan nanti bingung sendiri. Makanya saya biar mempermudah kakak-kakak, saya ketik, saya lihat itu yang untuk Gmail-nya aja, Kak. Itu tanggalnya udah ada. Nanti saya kirim ulang lagi. Biar kakaknya nggak bingung. Kalau kakak ngelihat kalendernya nanti bingung. Selagi ngelihat kalender pendidikan kita di sekolah aja kita bingung, apalagi melihat pendidikan PKG kita, itu lebih ribet lagi, Kak. Benar. Apalagi ada bahasa-bahasa yang menggunakan asinkronus, sinkronus, itu bingung pasti kan? Kak, kita luringnya 1 minggu ya? Iya, betul Kak. Luringnya 1 minggu. Oke, kita sesi foto dulu Kak, nanti setelah ini baru kita bahas. Foto dulu. Ya, belakang lah. Oke ya, silakan Kak, on cam. Oke, Kak Almadin, Kak Bentar, silakan Kak. Kak Bentar masih di tempat? Buka lah, woi kamera kamu nih. Oh mungkin, tuh. Berapa yang Perando? Oke, Kak Almadin ada sinyal Kak? Oke, kita lanjut ya. 1, 2, 3. Oke, Senyum lagi Pak ya, Firman, senyum. 1, 2, 3. Pak Firman ada senyum enggak? Oke, silakan Kak. Tadi yang pimpin doa siapa? Pikiran pada Kak. Tadi siapa yang pimpin doa Kak? Ya Pak Iman. Pak Dodi. Oh, lanjut. Sekarang Kak Dodi mau pilih siapa Kak? Kak Medi. Mana nih orangnya nih? Oh ini nih. Abu. Mana Kak? Pilih siapa Kak? Kak Medi. Ahmad Umedi. Kalau bisa yang belum Kak, siapa yang belum yang Kak? belum. Almadin. Ya. Almadin, oke. Mana Kak Almadin? Ada di tempat Kak? Atau sudah pergi malam mingguan atau gimana nih? Yo Kak Iman itulah, dia siap. Sudah aku payo kalau mak itu. Maju lawan. Kawan-kawan, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi motivasi ke depan yang akan datang. Berdoa mulai. Doa selesai. Udah omong ke Kak Iman.